Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai aktivitas pendanaan. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu ada Aulia Sari Anur, Alsa Novia Ramadhani, Nurul Solihah, Siti Anggraini, Siti Salwawati, dan saya sendiri Putri Nandesari. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita membahas mengenai aktivitas pendanaan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pembahasan pertama yaitu karakteristik dasar kewajiban dan ekuitas. Kewajiban sendiri merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang timbul dari kejadian masa lalu. Kewajiban sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kewajiban lancar, di mana kewajiban itu memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang kedua yaitu kewajiban tidak lancar, di mana kewajiban itu memiliki nilai jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua yaitu ekuitas, di mana ekuitas sendiri merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban. Ekuitas sendiri bisa diartikan sebagai aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dihitung dengan mengurangkan jumlah aset dengan liabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nandesari, NPM 20051700055. Saya mahasiswa PMM dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, inbound ke Universitas Juanda Bogor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu mengenai sewa terhadap laporan keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sewa. Sewa atau lease adalah perjanjian kontraktual antara pemilik atau disebut dengan lesser dengan penyewa atau yang disebut dengan lease. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lesser selama masa sewa. Dan sebagai imbalannya, lease akan membayar kepada lesser yang disebut dengan membayar sewa minimum. Analisis sewa melihat dampak operating list dan kapitalis terhadap laporan keuangan. Nah, bagian ini yang memberikan petunjuk yang spesifik tentang bagaimana menyesuaikan laporan keuangan operating list yang seharusnya dicatat sebagai kapitalis. Baik, segitu saja penjelasan saya mengenai sewa terhadap laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi operating list terhadap laporan keuangan. Yang pertama, operating list menyajikan kewajiban lebih rendah daripada seharusnya. Yang kedua, operating list menyajikan aset yang lebih rendah daripada seharusnya. Yang ketiga, operating list menunda pengakuan beban daripada kapitalis, dan begitu pun juga poin keempat. Yang kelima, operating list menyajikan kewajiban lancar yang lebih rendah daripada seharusnya, dan yang keenam, operating list memasukkan bunga ke dalam beban sewa. Selanjutnya yaitu menilai konsekuensi pensiun terhadap risiko. Program pensiun dapat menghadapkan perusahaan pada risiko tertentu. Risiko ini timbul dalam hal aset program mempunyai tingkat risiko yang berbeda dengan kewajiban pensiun. Khususnya ketika perubahan di atas suatu aset program tidak mempunyai korelasi dengan perubahan pada nilai kewajiban pensiun. Slide selanjutnya yaitu risiko pensiun suatu perusahaan. Yang pertama, intensitas pensiun, yaitu besar kewajiban pensiun atau aset program sehubungan dengan ukuran pos aset lainnya dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, sejauh mana profil risiko dari aset program telah dikaitkan dengan kewajiban pensiunnya. Seorang analisis harus menilai masing-masing faktor di atas dalam rangka mengevaluasi paparan risiko pensiun perusahaan. Kewajiban kontingen dan risikonya. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi, yang disebut kewajiban kontingensi atau bersyarat, merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan. Kewajiban kontingen timbul dari perkara hukum, ancaman pengambil alihan, penagihan piutang, klaim atas garansi produk atau kerusakan produk, dan kerugian properti akibat bencana. Adapun kewajiban kontingen yang dilaporkan seperti garansi jasa yang merupakan estimasi juga harus menganalisa pengungkapan atas seluruh kerugian keuntungan kontingensi. Pengungkapan kontingensi umumnya meliputi deskripsi kewajiban kontingen dan tingkat risiko, terus jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam penentuan risiko, dan terakhir pembebanan estimasi kerugian kontingen jika ada. Pendanaan di luar neraca atau off-balance sheet financing adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa
sehingga kewajiban tidak tercatat. Salah satu cara untuk membiayai properti, pabrik, atau peralatan adalah dengan meminta pihak luar untuk memperolehnya, dan perusahaan setuju untuk menggunakan aset tersebut dan menyediakan dana yang cukup untuk melunasi utang. Pembiayaan di luar neraca dapat digunakan bila bisnis mendekati batas pinjaman dan ingin membeli sesuatu, sebagai metode untuk menurunkan tingkat pinjaman atau sebagai cara mengelola resiko. Jenis pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk proyek pendanaan anak perusahaan atau aset lain di mana bisnis tersebut memiliki klaim minoritas. Salah satu kasus yang mengenai pembiayaan ini adalah pada bulan Februari 2016, Dewan Standar Akuntansi atau ASB mengubah peraturan untuk akuntansi sewa guna yang mempengaruhi neraca untuk bisnis perbankan. Contohnya kayak yang terjadi di perusahaannya Enron, dia menggunakan Special Purpose Fetch Hit atau SPV untuk menyembunyikan beban utang yang besar. Perusahaan menukar sahamnya dengan uang tunai. SPV menggunakan saham tersebut untuk aset lindung nilai pada neraca Enron. Perusahaan menjamin SPV untuk mengurangi tingkat risiko yang terlibat. Ketika saham Enron mulai turun dan nilai si SPV-nya juga turun, Enron tidak bisa membayar kredit dan investornya karena perusahaan tersebut akhirnya mengajukan kebangkrutan. Meskipun nih si SPV-nya itu diungkapkan dengan catatan dokumen keuangan perusahaan, cuman sedikit investor yang memahami kondisinya, keseriusan dari kondisinya Enron yang mengakibatkan perusahaan tersebut jatuh gitu. Dan kalau di Amerika, perusahaan publik dengan sewa operasi lebih dari 1 triliun gitu ya, pembiayaan off balance sheet untuk kewajiban sewa guna usaha. Nah, yang praktek sejenis ini itu semenjak adanya standar-standar update dari tahun 2016 02 SC 842 itu udah yang berlaku di tahun 2019 ya, itu udah nggak tersedia lagi untuk pembiayaan off balance sheet untuk transaksi penjualan dan penyewaan, karena investor itu harus yang mempelajari catatan untuk memutuskan bisa berinvestasi atau enggak di perusahaan tersebut karena masalah keuangan potensial kayak gitu. Modal saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sumber kenaikan dari modal saham yang beredar yaitu 1. Penerbitan saham, 2. Konversi utang dan saham preferen, 3. Penerbitan dividen saham dan pemecahan saham atau stock split. Yang keempat, penerbitan saham dalam akuisisi dan merger. Dan yang terakhir yaitu penerbitan untuk opsi saham dan waran. Lalu, sumber penurunan dari modal saham yang beredar yaitu 1. Pembelian dan penghentian saham, 2. Pembelian kembali saham, dan yang terakhir pemecahan saham terbalik atau reverse stock split. Modal disetor adalah total pendanaan yang diterima pemegang saham sebagai pembayaran modal saham. Modal disetor terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk modal saham nominal, yaitu ada saham biasa dan saham preferen. Sisanya dilaporkan sebagai kelebihan modal disetor. Saham diperoleh kembali merupakan saham perusahaan yang dibeli kembali setelah sebelumnya diterbitkan dan dibayar penuh. Saham yang diperoleh kembali bukan merupakan aset, melainkan pos atau kontrak akun terhadap ekuitas. Klasifikasi modal saham terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada saham preferen dan yang kedua yaitu saham biasa. Karakteristik dari saham preferen yaitu 1. Saham preferen memiliki beberapa tingkatan yang berbeda-beda. Yang kedua, pemegang saham preferen mempunyai prioritas tinggi dan didahulukan dalam pembagian dividen perusahaan. 3. Saat kondisi tertentu, saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Dan yang keempat, mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu atas dividen yang sempat ditangguhkan oleh perusahaan sebelum membagikannya kepada saham biasa. Lalu karakteristik dari saham biasa yaitu 1. Saham biasa mempunyai hak suara untuk memilih jajaran manajemen perusahaan dan juga melakukan kontrol atas kebijakan dari sebuah perusahaan.
Yang kedua, bisa mendapatkan potensi keuntungan jangka panjang yang besar, terutama saat kinerja perusahaan bertambah baik dan harga saham juga ikut naik. Yang ketiga, saham biasa tidak bisa ditukarkan atau dikonversikan ke saham preferen. Dan yang keempat, pemilik saham biasa memiliki hak perolehan bagian aset perusahaan terakhir setelah perusahaan membagikannya terlebih dahulu kepada kreditor dan pemegang saham preferen. Selanjutnya yaitu laba ditahan dan kontribusinya melalui dividen. Saldo laba atau laba ditahan sendiri merupakan modal yang dihasilkan oleh perusahaan. Akun saldo laba sendiri merupakan akumulasi dari laba atau rugi yang ditahan sejak berdirinya perusahaan tersebut. Saldo laba atau laba ditahan memiliki keterkaitan kuat dengan dividen, di mana dividen itu merupakan hak pemegang saham atas lebihan laba yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Laba ditahan sesungguhnya merupakan hak pemilik pemegang saham yang masih dipegang perusahaan sebagai ekspansi bisnis. Ketika laba tersebut diputuskan untuk dibagikan kepada para pemegang saham, barulah disebut sebagai pembagian dividen. Pembagian dividen sendiri ini berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Kebijakan pembagian dividen berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi dan situasi si perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan melihat prospek bagus di masa depan, maka sebagian dari keuntungannya yang diperoleh akan digunakan sebagai modal perusahaan atau membiayai sebagian besar kebutuhannya sendiri. Terima kasih.